Rasul adalah predator anak, Rasul adalah seorang pedofil. Buktinya apa? Dia itu menikahi seorang wanita yang usianya itu masih 9 tahun. Bukankah itu pedofil? Seenggaknya itu yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak suka terhadap Islam kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu menjawab tuduhan-tuduhan tersebut, maka kita akan mempelajarinya dari latar belakang sejarah dan pengertian dari apa itu pedofil. Maka tetap simak pembahasannya di Arpupu Al-Barbashi. Pedofil atau pedofilia itu adalah sebuah istilah yang baru muncul di tahun 1886 dan dikemukakan oleh seorang yang bernama Richard van Crafts-Ebing. Jadi Mas Richard ini mengemukakan ya istilah pedofilia itu di tahun tersebut, dan pengertiannya adalah seseorang yang memiliki ketertarikan kepada bocil ya yang dalam masa prapubertas, dan itu menjadikannya sebagai hasrat seksual utama. Nah, secara pengertian maka bisa kita simpulkan bahwa pedofil ini adalah ketertarikan seksual secara utama terhadap bocil di bawah umur atau prapubertas itu tadi. Lalu bagaimana kita sebagai umat muslim itu menanggapi hal tersebut dan membantah tuduhan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang pedofil? Jadi kayak gini teman-teman. Ada sebuah ilmu, ada sebuah teori istilah yang bernama anachronism. Anachronism itu adalah sebuah kehendak untuk memaksakan antara masa kini dan masa lalu. Maka itu tidak dibenarkan. Itu adalah hal yang keliru. Jadi hal tersebut sama. Hal tersebut, tuduhan-tuduhan mengatakan bahwa Rasul itu adalah seorang pedofil, itu secara tidak langsung sudah menggunakan teori anachronism. Karena menerapkan prinsip-prinsip masa kini kepada isu sosial di masa lalu. Itu kan nggak benar. Loh, kenapa nggak benar? Gini teman-teman. Zaman dulu, abad ke-7, memang pernikahan dini itu sudah lumrah terjadi. Bahkan ada ada seseorang yang menikah wanita itu di umur 8, 9 seperti Rasulullah. Dan itu tidak terjadi kepada Rasulullah saja, melainkan semua wilayah pada zaman itu, di era itu, melakukan hal yang demikian. Di bagian Eropa, lalu di Persia dan Romawi serta Yunani kuno pun masih menggunakan hal tersebut. Karena apa? Karena standarisasi kelayakan menikah pada zaman itu bukan umur, tapi kelayakan biologis. Jadi berapapun umurnya, apabila sudah dirasa layak secara biologis, maka udah layak untuk menikah. Dan itu terjadi di zaman dulu. Akan sangat lucu sekali apabila isu sosial di zaman dulu kita terapkan di zaman sekarang. Gak make sense, gak nyambung. Sebagai contohnya, kita di zaman sekarang, kita adalah manusia modern. Lalu dengan gampang kita mengatakan bahwa Soekarno itu adalah orang primitif, orang yang nggak kenal teknologi, orang yang sangat ketinggalan zaman. Loh, kan aneh gitu loh. Aneh banget. Maka hal ini nggak make sense dan tidak bisa dijadikan sebagai rujukan seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah tidak ada literatur terhadap Rasulullah dari musuh-musuhnya Rasul yang mengatakan bahwa Rasul itu adalah seorang pedofil, Rasul itu adalah predator anak. Itu nggak ada. Menandakan apa? Bahwa musuhnya aja itu nggak memframing buruk terhadap apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah gitu loh. Berarti hal itu emang sudah lumrah terjadi seperti itu. Aku rasa itu kita sudah clear terkait dengan membantah Rasul itu melakukan pedofil atau tidak itu ya teman-teman. Maka jawabannya adalah memang zamannya itu kayak gitu pada saat itu, dan kita nggak bisa memaksakan atau menstandarkan zaman dulu dengan zaman sekarang, nggak make sense. Yang selanjutnya adalah apakah benar Islam itu mengajarkan poligami? Nah, ini pembahasan yang penting banget teman-teman. Islam itu turun sebagai rules of life, peraturan dalam hidup. Maka
Termasuk dalam poligami itu, bukannya Islam itu mengajarkan poligami, tapi justru Islam itu membatasi poligami, teman-teman. Sejarahnya, jejak historisnya adalah pada masa itu laki-laki itu bebas untuk menikahi wanita berapapun jumlahnya. Bahkan dalam satu riwayat kisahnya itu King of Solomon itu lebih dari 100 istrinya, lalu Nabi Daud itu lebih dari 20 istrinya. Dan juga raja-raja pada masa itu, raja Persia, Yunani, Romawi itu dikenal dengan ada istilah yang namanya selir, dalam artian istri juga, dan itu selirnya itu jumlahnya itu banyak dan itu tidak terbatas. Maka Islam itu hadir memberikan batasan-batasan terhadap kemampuan atau jumlah laki-laki dalam meminang istri seperti itu, dan dibatasi 4. Itu pun kalau kamu bisa bersikap dengan adil. Kalau nggak bisa bersikap dengan adil, ya jangan lebih dari 1 gitulah teman-teman. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpoligami ketika Siti Khadijah itu meninggal dunia. Sebelum Siti Khadijah itu meninggal dunia, Rasulullah itu tidak berpoligami. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah semua bantahan, semua tuduhan terhadap Islam, Rasul itu adalah seorang pedofil, lalu Islam itu mengajarkan poligami, dan Islam tidak menjunjung tinggi martabat wanita. Nanti kita bahas itu santai. Maka aku di video ini bisa membantah semua tuduhan itu, tentunya dengan jejak historis yang ada. Teman-teman bisa searching juga dimanapun, di Google, di YouTube, sumber-sumber kredibelnya, dan aku bisa mempertanggungjawabkan perkataanku ini. Apa yang telah aku sampaikan bisa aku pertanggungjawabkan, seperti itu. Mungkin itu aja video di kali ini ya. Ini termasuk dalam pertanyaan-pertanyaan dari followersku ya. Di pertanyaan nomor 4 kalau nggak salah, nanti akan ada 10 konten ya, 10 konten, 10 video yang akan membahas masing-masing dari pertanyaannya, dan satu pertanyaannya sudah aku jelasin di sini. Jadi like kalau memang suka dengan channel ini, dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar, dan kalau kamu suka dengan channelku, untuk membantuku mengembangkan channel ini lebih banyak dikenal orang, silahkan share dan subscribe. Terima kasih, salam akal sehat. Nonton apa, Cah? Oh.